Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sejak 2017, awal 2018, kita mendorong transformasi mobilitas penduduk di Jakarta. Jadi kita selama berdekade-dekade, pembangunan kita ini biasa disebut dengan istilah car-oriented development. Pembangunan infrastruktur mobilitas berbasis mobil atau berbasis kendaraan bermotor. Lalu kita mengubah menjadi namanya transit-oriented development. Pembangunan dengan berbasis transit. Artinya yang dibangun bukan hanya fasilitas untuk kendaraan bermotor, tetapi juga fasilitas untuk kendaraan tak bermotor dan juga untuk yang tak berkendaraan. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Hampir semua menjawab sepeda motor. Lalu saya katakan bukan. Alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang namanya kaki. Jadi ketika kita melakukan pembangunan, jangan hanya membangun fasilitas untuk kendaraan beroda, tapi juga yang jalan kaki. Ya, kita bangun trotoar. Nah, di Jakarta, Anda bisa lihat sendiri, pembangunan trotoar itu berlangsung dengan masif. Lalu sesudahnya bukan hanya trotoar, kendaraan umum. Karena setelah berjalan dari rumah ke tempat halte, dari situ kendaraan umum. Kita dorong transformasi kendaraan umum di Jakarta. Namanya Jaklingko. Jaklingko itu adalah sebuah sistem di mana semua kendaraan umum tersambungkan satu sama lain. Kalau kendaraan umumnya di Jakarta sudah ada, yang namanya bis umum itu sudah ada, angkot juga sudah ada, kereta api ada, Transjakarta ada, sudah ada puluhan tahun. Tetapi selama ini mereka beroperasi sendiri-sendiri. Sementara bagi kita, warga, kita menggunakan kendaraan umum, kita ingin dari satu tempat ke tempat lain tersambungkan antar moda. Yang kita lakukan adalah menjadikan ini terintegrasi. Jadi kata kunci yang saya berikan kepada semua, apakah pelayanan yang Anda berikan terintegrasi dengan pelayanan yang diberikan pihak lain. Jadi kata kunci integrasi. Dan begitu integrasi dilakukan, apa yang terjadi? Bagi warga, kalau pergi dari satu lokasi, misalnya ya, saya sebut dari kawasan Cilandak misalnya, mau ke Tanjung Priok, kalau alat transportasi umumnya itu tidak tersambungkan satu sama lain, maka dia akan mengalami kesulitan. Naik kendaraan umum sampai Blok M misalnya, dari Blok M nggak ada tuh sambungannya untuk ke tempat lain. Nah, Jaklingko menyambungkan itu semua, bukan saja antar bis umum, tapi dengan angkot, dengan kereta api, dengan MRT, dengan LRT sebagai satu kesatuan sistem. Dan itu efeknya besar. Anies Baswedan merupakan sosok gubernur DKI Jakarta. Ia merupakan seorang akademisi, pendidikan juga politikus Indonesia. Bernama lengkap Anies Rashid Baswedan, pria kelahiran 7 Mei 1969. Memiliki jejak panjang karir dan pendidikan yang telah ditempuhnya sebelum sempat resmi menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27. Seiring dengan usaha yang dilakukan dan waktu yang telah dihabiskannya hingga mencapai puncak kesuksesan seperti sekarang ini, Anies Baswedan mendapatkan berbagai penghargaan yang menandai pencapaian-pencapaian yang telah diraihnya. Tidak hanya penghargaan tingkat nasional saja, penghargaan bergengsi tingkat internasional pun telah berhasil diraihnya. Sudah banyak penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraih oleh Anies Baswedan, mulai dari bidang pendidikan hingga kategori tokoh inspiratif. Dapat dilihat dari penghargaan dari Harian Rakyat Merdeka yang menganugerahkan The Golden Award kepada Anies Baswedan karena inspirasinya di bidang pendidikan melalui gerakan Indonesia Mengajar. Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga berhasil mendapatkan anugerah integritas nasional dari komunitas pengusaha anti suap serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selain penghargaan-penghargaan tersebut, Anies juga berhasil meraih penghargaan Dompet Duafa Award 2013 atas inspirasi kebajikan dan kontribusi terhadap bangsa dalam kategori pendidikan. Penghargaan tokoh inspiratif juga berhasil diperolehnya dalam perayaan Hari Sastra Nasional dalam kategori tokoh inspiratif. Tak hanya penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraihnya, penghargaan tingkat internasional pun juga berhasil dibawa pulang olehnya. Pada tahun 2004, Anies berhasil membawa pulang penghargaan Gerard Marianoff Award Fellow dari Departemen Ilmu Politik University of Northern Illinois, Amerika Serikat. Sederet penghargaan lainnya juga berhasil diraih olehnya.
Majalah Foreign Policy memasukkan Anies dalam 100 intelektual publik dunia dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar hasil rilis majalah tersebut. Anies juga berhasil masuk dalam list Young Global Leaders 2009 yang diadakan World Economic Forum. Pada tahun 2010, Anies juga berhasil masuk ke dalam daftar 20 tokoh pembawa perubahan dunia dalam rilisan majalah Foreign Sight yang diterbitkan oleh Jepang. Tak terhenti di situ, Pasiat Education Award juga menganugerahkan penghargaan untuk kategori pendidikan kepada Anies Baswedan pada tahun 2010. Di tahun yang sama, Anies juga menerima penghargaan Nakasuke Yoshihiro Award. Nama Anies Baswedan juga termasuk dalam list 500 muslim berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Dan terakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan meraih penghargaan bergengsi tingkat global. Kali ini, Anies Baswedan termasuk dalam daftar 21 pahlawan versi Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI. Anies meraih 21 Heroes 2021 bersama CEO mobil listrik Tesla, Elon Musk. Selain Anies dan Elon Musk, daftar peraih penghargaan diantaranya Menteri Pemerintahan Ibu Kota Brussel, Belgia, Elke van der Brand, Menteri Transportasi Ethiopia, Dakmawat Moges, Wakil Manajer Umum Grup Bus Shenzhen Cina, Juma, serta Wali Kota Tirana, Albania, Herion Veliaj, dan lainnya. Dikutip dari halaman resmi TUMI Inisiatif, Anies dianggap mampu menciptakan sistem transportasi bus berintegrasi dan membuat jalur sepeda sepanjang 63 km di Jakarta. Kota ini bekerja menuju tujuan bersama untuk menciptakan transportasi yang adil, terjangkau, dan inklusif untuk semua. TUMI Inisiatif adalah organisasi inisiatif penerapan global pada mobilitas berkelanjutan. Anies termasuk 21 tokoh yang dianggap pahlawan karena kebijakannya terkait transportasi publik di Jakarta. 21 Heroes 2021 menghormati mereka yang mencapai kesuksesan transportasi pada tahun 2020, terlepas dari tantangan bersejarah yang dihadapi, dan meletakkan dasar untuk inisiatif mobilitas yang lebih sukses dan berkelanjutan pada tahun 2021. Individu yang disorot dalam publikasi ini adalah sekelompok kecil namun kuat dari banyak orang yang aktif berkontribusi untuk menjadi mobilitas berorientasi masa depan aman, inklusif, dan berkelanjutan. Bergabunglah dengan kami dalam merayakan pahlawan transportasi kami, orang-orang yang berkomitmen untuk mengubah mobilitas untuk meningkatkan kehidupan semua. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meraih penghargaan. Kali ini, dirinya mendapatkan penghargaan, yaitu Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu tokoh pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat. Gubernur Anies terpilih bersama tokoh nasional lain terkait kontribusinya terhadap penanganan pandemi di DKI Jakarta. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dipercayainya kami untuk jadi penerima penghargaan tokoh pemberdayaan 2020. Kami memandang ini sebagai amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Izinkan saya meneruskan kepada seluruh aspek yang bekerja bersama-sama, ujar Gubernur Anies Baswedan dalam acara Public Expose Rumah Zakat 2021 yang diselenggarakan secara daring. Gubernur menjelaskan, sejak awal penanganan pandemi di Jakarta, keselamatan warga merupakan prioritas, sehingga pada awal pandemi langkah-langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta tergolong unik, namun tetap mendasarkan pada saintifik, yakni pertimbangan ahli epidemiologi, hingga belajar dari kota-kota lain di dunia yang terlebih dahulu menghadapi pandemi. Selama masa pandemi, kita dari awal menyatakan prioritas utama adalah keselamatan, baik kesehatan, ekonomi, dan persoalan lainnya. Dan kita bersyukur bahwa begitu banyak langkah-langkah yang di awal nampak unik yang tidak biasa karena pandemi ini unik. Karena itu, perlu langkah yang mengandalkan kepada para ilmuwan dan berdasarkan pengalaman di masa lalu dan pengalaman di tempat lain. Maka dari itu, Pemprov DKI saat itu mengusulkan pembatasan sosial berskala besar guna membendung penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden, beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial
berskala besar. Bersamaan dengan kebijakan untuk melakukan pembatasan, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan program kolaborasi berskala besar, di mana program ini merupakan platform bagi siapa saja yang ingin membantu sesama yang membutuhkan di masa pandemi. Ketika kita menerapkan PSBB, kita akan meluncurkan KSBB, sehingga masyarakat yang terdampak secara langsung bisa mendapatkan bantuan dari berbagai unsur, dan Rumah Zakat turun tangan sebagai salah satu agregator dalam KSBB ini. Kolaborasi merupakan kata kunci dalam penanganan masa pandemi dan diharapkan mampu meringankan dampak pandemi. Insya Allah, kolaborasi yang sudah berjalan baik akan kita teruskan, dan kita bangga setiap unsur bahu-membahu menyelesaikan permasalahan pandemi melalui KSBB. Mereka tidak sekedar urun angan, tapi juga turun tangan, pungkas Anies Baswedan. Selain itu, Gubernur Anies Baswedan juga menerima penghargaan sebagai Public Leader Award. Dia menyampaikan terima kasih kepada Berita 1 Media Holding atas penghargaan ini. Kami teruskan dan sampaikan kepada ribuan orang jajaran Pemprov DKI Jakarta yang masih bekerja keras siang dan malam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, berbagai penghargaan yang diraih ini berkat kerja kolosal dari berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Anies Baswedan merupakan salah satu gubernur yang mendapatkan Berita 1 Public Leader Award. Terdapat 3 kriteria bagi gubernur yang layak mendapatkan penghargaan ini. Pertama, kebijakannya mencerminkan penanganan COVID-19 secara optimal yang tercermin dari sejumlah indikator seperti positive rate, rasio kasus aktif, rasio kesembuhan, rasio kematian, rasio tes terhadap jumlah penduduk, rasio lacak, serta tren laju penambahan kasus baru. Kedua, kebijakannya mampu menyelamatkan sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Hal ini antara lain tercermin dari data tingkat pengangguran, serta penyaluran kredit yang menunjukkan adanya pergerakan ekonomi. Ketiga, kebijakan inovatif lainnya yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, inilah daftar penghargaan yang pernah diraih oleh Anies Baswedan. Selama kepemimpinannya, Anies Baswedan telah menorehkan sejumlah prestasi. Berikut ini sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies yang dipuji banyak pihak sebagai prestasi. Pertama, peningkatan penggunaan transportasi umum. Pada tahun 2019, ada kemajuan di bidang transportasi. Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta dengan serius melakukan penyempurnaan atas integrasi antar moda. Ada peningkatan jumlah rute Transjakarta dari 109 pada 2017 bertambah menjadi 220 rute pada 2019. Jumlah bus juga bertambah dari 2.380 pada tahun 2017 menjadi 3.548 unit pada 2019. Selain itu, moda transportasi di Jakarta menjadi semakin terintegrasi melalui program Jaklingko yang tersambung dengan MRT dan LRT. Selama uji publik 11 Juni hingga 13 Oktober 2019, LRT juga telah melayani 798.000 penumpang. Anies menyebut, dengan langkah ini ada lonjakan jumlah penumpang transportasi umum. Dengan langkah penyempurnaan ini, penggunaan transportasi umum meningkat pesat, di mana dalam 2 tahun terakhir, jumlah penumpang Transjakarta naik hampir 2 kali lipat ke kisaran 640.000 orang per hari. Sebagai perbandingan, sejak program ini dimulai pada tahun 2004 hingga 2017, jumlah rata-rata penumpang harian hanya ada sekitar 300.000 penumpang per hari, kata Anies. 2. Penyediaan rumah DP 0 rupiah. Masih di bidang kesejahteraan rakyat, tahun lalu Anies juga mengaku telah menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan program Rumah DP 0 rupiah. Dalam hal pengadaan rumah layak dan terjangkau, pada tahun 2019, rumah DP 0 rupiah di Nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit dengan kisaran harga cicilan 1 juta sampai 2 juta per bulan selama 20 tahun. Warga juga bisa mendapatkan rumah untuk tipe studio, 1 kamar ataupun 2 kamar. Fasilitas yang tersedia di rumah DP 0 rupiah ini juga terbilang lengkap, terdiri atas lift, taman, ruang ibadah, ruang terbuka, parkir penghuni, dan layanan bus Transjakarta. Ketiga, penggratisan PBB. Penggratisan PBB untuk guru hingga pahlawan kemerdekaan menjadi prestasi Anies Baswedan. Penggratisan PBB ini bahkan lebih dari 180 miliar.
Dalam hal penggratisan pajak bumi dan bangunan, Pemprov DKI Jakarta memiliki program untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan presiden wakil presiden. Hingga September 2019, sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB-nya dengan nilai 180 miliar.